Natal biasanya dikenal sebagai momen yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian, terutama bagi keluarga yang berkumpul bersama untuk merayakannya. Tetapi di Germantown, Carolina Utara pada tahun 1929, Natal tidak meninggalkan kenangan yang indah. Sebaliknya, justru menciptakan tragedi yang menghancurkan satu keluarga dan menjadi bagian dari sejarah Natal. Halo Sobat Kardopa, aku Alia dan aku akan menceritakan kepada kalian kisah horor di malam Natal yang berjudul Pembantaian Keluarga Lawson, sebuah tragedi yang hingga kini masih menyisakan misteri dan horor yang menyertai. Charlie Lawson adalah seorang petani tembakau yang tinggal di pedesaan Germantown. Ia hidup bersama istrinya yang bernama Fanny dan 7 orang anaknya, yaitu Mary, Carrie, Mabel, James, Raymond, Mary Lou, dan anak tertua mereka yang bernama Arthur. Pada tahun 1927, keluarga Lawson sudah mengumpulkan banyak uang dan membeli sebuah lahan pertanian di Brook Cove Road. Meskipun keluarga ini hidup dalam kesederhanaan, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Charlie dikenal sebagai petani yang rajin bekerja dan dihormati oleh tetangganya. Namun, siapa sangka, di balik kehidupannya yang normal, Charlie menyimpan beban pikiran yang perlahan menghancurkannya. Pagi itu pada tanggal 25 Desember tahun 1929, dimulai seperti hari Natal pada umumnya. Charlie membawa keluarganya ke sebuah studio foto lokal, hal yang tak biasa bagi keluarga petani karena di masa itu biaya fotografi mahal. Foto tersebut menunjukkan keluarga Lawson yang tampak bahagia. Tetapi, foto itu kemudian menjadi saksi bisu dari tragedi yang mengerikan. Beberapa jam setelah sesi foto selesai, Charlie memerintahkan Arthur, sang anak tertua, untuk membeli peluru dan beberapa kebutuhan lain. Ini mungkin cara untuk menjauhkan Arthur dari rumah sehingga ia tidak bisa menjadi saksi ataupun korban atas aksi yang akan dilakukan oleh Charlie. Ketika Arthur pergi, Charlie pun melancarkan aksinya. Ia menembak 2 anak perempuannya yang lebih muda, yaitu Carrie dan Mabel. Pada saat itu anak perempuannya sedang bermain di halaman rumah mereka. Setelah memastikan kedua anaknya tewas, Charlie menyeret tubuh mereka ke dalam gudang dan kembali ke rumah. Di dalam rumah, Charlie menembak istrinya Fanny yang sedang berada di teras. Tembakan itu mengejutkan anak-anak lainnya dalam rumah. Mary, anak tertua setelah Arthur, masih berada di sana, menjerit ketakutan sambil mencoba untuk melindungi adik-adiknya. Namun, Charlie malah menembak Mary terlebih dahulu, lalu disusul dengan menembak James, Raymond, dan akhirnya Mary Lou, anak kecil yang tidak bersalah. Beberapa laporan bahkan mengatakan bahwa Charlie menghabisi nyawa Mary Lou dengan memukulinya, bukan menembaknya. Satu-satunya anak Charlie yang selamat dari tembakan tersebut adalah Arthur yang berusia 19 tahun yang saat itu sedang pergi atas suruhan ayahnya. Setelah membasmi keluarganya kecuali Arthur, Charlie pergi ke hutan terdekat. Membawa senjatanya berjalan sendirian, meninggalkan jejak berdarah yang mengarah ke arah tempat persembunyiannya. Beberapa jam kemudian, suara tembakan terakhir terdengar. Charlie telah mengakhiri hidupnya sendiri dengan menembakkan dirinya. Mayat anggota keluarga ditemukan dengan tangan disilangkan dengan batu di bawah kepala mereka. Karena jejak kaki yang mengelilingi pohon, diduga bahwa Charlie telah mondar-mandir sebelum akhirnya ia pun bunuh diri.
Ketika polisi tiba di lokasi, mereka menemukan tubuh Charlie dengan surat-surat untuk orang tuanya. Namun disayangkan, lewat surat-surat itu pun tidak menjelaskan motif jelas dari pembunuhan yang telah laki-laki tersebut lakukan. Yang tersisa hanyalah spekulasi dan pertanyaan yang tidak akan pernah terjawabkan. Keluarga Lawson dimakamkan di pemakaman keluarga pribadi yang disumbangkan oleh keluarga Browder setempat. Kisah ini menyisakan banyak tanda tanya. Mengapa Charlie melakukan tindakan sekejam itu terhadap keluarganya? Beberapa teori pun muncul seiring waktu. Salah satu teori menyebutkan bahwa Charlie mengalami gangguan mental akibat cedera kepala yang ia alami beberapa bulan sebelum kejadian. Ada juga spekulasi tentang tekanan ekonomi yang menghimpit keluarga Lawson. Namun, hal itu tidak masuk akal karena sebelum kejadian tersebut, Charlie sudah membeli baju dan membayar biaya fotografi yang cukup mahal. Teori lain yang jauh lebih gelap menyebutkan bahwa Charlie memiliki hubungan terlarang dengan putri sulungnya, yaitu Mary. Orang-orang beranggapan bahwa Mary sedang mengandung anak dari ayahnya sendiri. Kenyataan itu mungkin memicu rasa bersalah serta tekanan emosional yang tak tertahankan. Namun masih belum ada bukti konkret untuk mendukung klaim ini. Tidak lama setelah tragedi terjadi, insiden ini diabadikan dalam sebuah lagu rakyat yang berjudul The Murder of the Lawson Family. Lagu ini menjadi populer di era Great Depression dan sering dinyanyikan oleh musisi bluegrass dan folk. Melalui lagu ini, tragedi keluarga Lawson tidak hanya diingat tetapi juga menyebar ke masyarakat luas sebagai pengingat akan kengerian yang terjadi pada malam Natal itu. Liriknya menggambarkan secara rinci tentang apa yang terjadi dan menjadikannya sebuah balada suram yang akan terus dikenang. Tragedi keluarga Lawson menjadi inspirasi bagi banyak karya seni, termasuk buku dan juga film. Salah satu buku yang paling terkenal adalah buku yang berjudul White Christmas, Bloody Christmas, karya Trudy J. Smith yang dirilis pada tahun 1990. Buku ini menyelidiki peristiwa tragis tersebut secara mendalam, termasuk rumor bahwa Charlie memiliki masalah mental yang parah dan dugaan adanya pelecehan di dalam keluarga tersebut. Buku ini pun menjadi dasar bagi banyak diskusi dan spekulasi tentang motif di balik tragedi itu. Film dokumenter yang berjudul The Meaning of Our Tears yang dirilis pada tahun 2006 juga diadaptasi dari tragedi ini. Film ini mencoba menggambarkan kehidupan keluarga Lawson sebelum pembunuhan, serta mencoba untuk mengeksplorasi tentang hal yang memicu Charlie melakukan tindakan tersebut. Arthur Lawson, satu-satunya anggota keluarga Lawson yang selamat pada hari itu, menjalani kehidupannya dengan penuh trauma. Arthur jarang membicarakan tentang tragedi ini. Namun, bayangan gelap akan malam Natal itu terus menyertainya. Kisah hidup Arthur menjadi simbol bagaimana trauma bisa membekas seumur hidup, terutama ketika tragedi besar menimpa suatu keluarga. Arthur tewas dalam kecelakaan pada tahun 1945, meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Tak lama setelah tragedi pembunuhan tersebut, saudara laki-laki Charlie yang bernama Marian Lawson mengubah rumah keluarga Charlie menjadi sebuah objek wisata. Barang-barang milik keluarga Lawson termasuk kue Natal yang tersisa di dapur pada hari pembunuhan dipamerkan kepada pengunjung. Rumah itu menjadi simbol keingintahuan masyarakat akan tragedi tersebut. Selain itu, masyarakat setempat juga sering melaporkan bahwa pada malam Natal, suasana di sekitar bekas rumah keluarga Lawson menjadi sangat mencekam. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara tembakan atau jeritan dari arah hutan tempat Charlie mengakhiri hidupnya. Cerita ini tidak hanya meninggalkan bekas luka bagi masyarakat Jermanten, tetapi juga terus menghantui sebagai legenda yang kelam. Rumah keluarga Lawson akhirnya dihancurkan,
tetapi tanahnya masih dianggap angker oleh penduduk setempat. Natal seharusnya menjadi momen yang penuh dengan keajaiban dan kebahagiaan. Namun, kisah keluarga Lawson mengingatkan kita bahwa pada momen paling cerah sekalipun, kegelapan bisa muncul tanpa diduga. Tragedi ini adalah cerminan dari sisi tergelap manusia, sebuah pengingat bahwa tidak semua senyuman adalah tanda kebahagiaan dan tidak semua keluarga sempurna seperti yang terlihat dari luar. Aku Alia dan inilah cerita tentang pembunuhan keluarga Lawson. Kalau kamu suka dengan cerita horor ini, jangan lupa bagikan ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.